Swastiastu. Hai adik-adik, salam Pramuka. Selamat datang di masa orientasi Pramuka Gugus Depan Jayaprana Layamsari di SMP Negeri 3 Grogak. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat, kemudian selalu hari kalian selalu menyenangkan, ya. Nah, jadi puji syukur kita ucapkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asuh kertewara nugraha beliau, kita dapat melaksanakan kegiatan MOP ini dalam daring, ya. Nah, jadi sesuai yang kalian tahu dalam MPLS yang sudah kalian lakukan kemarin, sekarang kita akan melanjutkan kegiatannya dengan orientasi pramuka. Nah, di sini perkenalkan dulu ya, nama kakak Kak Ade. Kak Ade di sini tidak akan sendiri, tapi kita juga akan ditemani oleh Kak Dedi. Halo Kak Dedi. Silakan di-unmute dulu Kak Dedi. Halo adik-adik. Kak Adenya nggak disapa Kak Dedi. Oh ya, halo Kak Ade. Makin Halo cantik Kak aja Kak Ade. Dedi. Salam Pramuka. Salam. Gimana kabar Kak Ded? Baik-baik sekali nih. Kak Dedi dari mana nih? Live-nya dari mana? Kak Dedi lagi di perpus nih, perpustakaan Widya Hastina, SMP Negeri 3 Grogak. Oke, ya jadi keadaannya seperti ini ya Kak Ded. Seharusnya kita seru-seruan di sekolah, tapi karena masih dalam masa pandemi, kita harus di rumah dulu nih. Iya nih, pandemi ini memang gimana ya? Nggak bisa Tapi dicegah tetap ya. semangat kan Kak Dedi? Tapi tetap semangat, anak pramuka harus tetap semangat. Yeay! Oke, jadi gimana Kak Dedi? Materi apa yang akan Kak Dedi bawakan hari ini? Ya. Ya, inilah materinya adik-adik. Jadi untuk materi kepramukaan hari yang kedua, kita akan membahas tentang sejarah gerakan pramuka dan kode kehormatan pramuka. Nanti juga kita akan membahas tentang struktur organisasi kepramukaan di SMP Negeri 3 Grogak. Oke. Stop dulu Kak Ded. Kayaknya ini materinya bagus banget nih. Ya, jadi langsung saja ya Kak Dedi, waktunya akan Kak Ade serahkan kepada Kak Dedi untuk diberikan materinya kepada adik-adik. Sudah siap Kak Dedi? Siap. Oke, selamat. Hai adik-adik. Jadi pada hari ini, pada kesempatan ini, mungkin kita dibatasi oleh jarak. Jadi mohon maaf, kakak mewakili teman-teman atau kakak-kakak di pembina kepramukaan akan menyampaikan materi ini secara daring ya, melalui video rekaman ini. Mohon adik simak, nanti ini penting sekali agar adik mengenal nanti apa saja itu sejarah pramuka, kode kehormatan dalam pramuka, dan struktur organisasi dalam kepramukaan. Yuk kita simak dulu video yang pertama mengenai sejarah gerakan pramuka. Videonya ini kakak ambil dari channel Tunas Kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, salam. Bagaimana kabar adik-adik semua? Pasti semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, kasih jempol. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah gerakan pramuka. Sejarah gerakan pramuka tidak lepas dari istilah pandu atau kepanduan. Kepanduan adalah perkumpulan pemuda-pemuda yang bertujuan mendidik anggotanya untuk menjadi orang yang berjiwa kesatria, gagah berani, dan suka menolong sesama makhluk. Organisasi kepanduan di dunia
pertama kali didirikan oleh Lord Baden-Powell. Beliau juga disebut sebagai Bapak Pandu Dunia. Organisasi kepanduan masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Belanda. Ya, karena saat itu negara kita memang masih dijajah oleh Belanda. Organisasinya bernama Nederland Indische Padvindervereniging, disingkat NIPV. Bangsa kita sangat tertarik dengan organisasi tersebut karena sifatnya universal dan para pemuda juga membutuhkan organisasi yang dapat menampung aspirasi mereka terhadap tanah airnya. Maka berdirilah organisasi-organisasi kepanduan asli Indonesia seperti JPO, JJP, Napitit, Siap, dan Hizbul Waton. Melihat semakin banyaknya organisasi kepanduan milik Indonesia, pemerintah Belanda melarang organisasi kepanduan di luar milik Belanda untuk menggunakan istilah Padvinder. Oleh karena itu, seorang tokoh kepanduan Indonesia, Kiai Haji Agus Salim, memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan untuk digunakan oleh organisasi-organisasi kepanduan asli Indonesia. Sehingga Kiai Haji Agus Salim disebut sebagai Bapak Pandu Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, berdirilah lagi organisasi-organisasi kepanduan di Indonesia hingga jumlahnya lebih dari 100 organisasi loh adik-adik. Bahkan pernah diselenggarakan Jambore Nasional Kepanduan pertama di Jakarta pada tahun 1955. Tetapi karena banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia, pemerintah menyadari hal itu kurang baik untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Makanya pada tanggal 20 Mei 1961 terbitlah keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Istilah pramuka dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang terinspirasi dari kata Poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Namun kata pramuka diejawantahkan menjadi Praja Muda Karana yang berarti jiwa muda yang gemar berkarya. Setelah keputusan presiden itu, akhirnya semua organisasi kepanduan di Indonesia melebur menjadi satu wadah, yaitu Gerakan Pramuka. Dan pemerintah melarang adanya organisasi kepanduan lain di Indonesia. Selanjutnya dibentuklah pengurus Gerakan Pramuka meliputi Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari. Salah satunya terpilihlah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang pertama, yang akhirnya atas jasa-jasa beliau kepada kepramukaan di Indonesia, beliau dikukuhkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Puncaknya pada tanggal 14 Agustus 1961 diadakan pelantikan pengurus nasional Gerakan Pramuka dengan penganugerahan Panji Gerakan Pramuka oleh Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Lalu dilanjutkan dengan defile atau pawai pramuka di depan Presiden dan berkeliling Jakarta untuk memperkenalkan Gerakan Pramuka kepada seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa ini disebut dengan Hari Pramuka. Makanya setiap tanggal 14 Agustus seluruh pramuka Indonesia memperingatinya dengan melaksanakan upacara dan kegiatan kepramukaan lainnya. Setelah peristiwa itu, Gerakan Pramuka berkembang menjadi organisasi yang disegani. Bahkan saat ini pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar sampai perguruan tinggi loh. Bagaimana? Sudah paham kan
sejarah Gerakan Pramuka Indonesia. Sampai di sini dulu ya adik-adik materi video kali ini. Jumpa lagi pada video dan materi selanjutnya. Salam Pramuka, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wow, keren sekali kan videonya adik-adik. Sejarah Pramuka itu memang luar biasa ya. Ya, bukan begitu Kak Ade? Iya, betul banget Kak Dedi. Jadi ternyata begitu ya, bagaimana pramuka itu bisa terbentuk keren. Lanjut ini materinya. Oke, lanjut Kak Dedi, lanjut. Tetap semangat, adik-adik juga tetap semangat ya. Oke adik-adik, tadi materi berikutnya kita akan bahas tentang kode kehormatan pramuka. Jadi materinya kakak ambil dari adik-adik dari SMP PGRI Rumpen. Dari channel YouTube-nya itu Pramuka Mohawika. Kita tonton bersama ya adik-adik. 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo guys, saya Siti Jungka. Saya Muhammad Firmansyah. Kita di sini ingin mengucapkan Trisatya dan Dasa Dharma. Ya langsung aja ikuti kami. Nah, di sini kita akan membacakan Trisatya dan Dasa Dharma dengan baik dan benar. Pokoknya dengan jelas, lantang, dan berwibawa. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, menepati Dasa Dharma. Dasa Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Wow, keren sekali Kak Ade. Jadi adik-adik SMP 3 Grogan nantinya jangan sampai kalah ya sama adik-adik dari SMP PGRI Rumpen ini. Betul Kak Dedi. Jadi itu dia tadi ya adik-adik kode kehormatan pramuka. Nah berarti kita harus ingat ya Kak Dedi ya kode kehormatan pramuka itu ya. Ya tentu Kak Ade. Kode kehormatan pramuka kan ada 2 ya. Ada Trisatya dan ada
Dasa Dharma. Dasa Dharma. Wow, keren sekali. Oke, Kak Det. Materi kita selanjutnya apa nih, Kak Det? Ya, materi terakhir kita adik-adik kita akan membahas tentang struktur organisasi gerakan pramuka. Nah, pernah dengar yang ini ya adik-adik? Pasti pernah ya. Jadi, struktur organisasi kegerakan pramuka itu dimulai dari yang paling luas cangkupannya, yang dipimpin oleh Bapak Presiden kita, Joko Widodo ya. Ya, jadi dia bapaknya beliau sebagai pramuka utama di sana. Kita next dulu ya. Ya, ini dia sosok dari Bapak Presiden Jokowi. Bapak Jokowi ya, sebagai Mabinas, jadi Majelis Pembimbing Nasional. Kemudian Bapak Jokowi juga dibantu oleh Bapak Budi Waseso sebagai Ketua Kuartil Nasional. Di tingkat daerah, struktur organisasi dipimpin oleh Mabinda yang diketuai oleh Bapak Wayan Koster. Kemudian juga dibantu oleh Ketua Kuarda Bapak Made Renti. Nah, sedangkan di tingkat kabupaten, Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Kuarca Buleleng adalah Bapak Putu Suradnyana ST. Kemudian untuk Ketua Kuarca Buleleng adalah DRS Gede Suyasa MPD. Sedangkan untuk Wakil Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Kuarca Buleleng adalah Dr. Insinyur Nyoman Sutrida SPOG. Terakhir, di tingkat gugus, tidak lain diketuai oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Imade Mertayasa sebagai Mabigus SMP Negeri 3 Goroga. Wow, luas sekali ya cangkupan kepramukaan kita. Iya ya, Kak Dedi. Ternyata dimulai dari presiden ya, yang paling pertama itu di Indonesia. Iya, Kak. Oke, Kak Dedi. Terus kalau siswa adik-adik berada di mana, Kak Dedi? Ya, jadi kita di sini Kak Ade, Kak Dedi, dan kakak-kakak pembina lainnya itu bertugas untuk membina adik-adik di Penggalang. Di gugus depan ya, Kak Dedi Ya, ya? di gugus depan. Wah, seru juga ya, ternyata struktur organisasinya luas banget pramuka itu. Ya, jadi pramuka itu tidak terbatas di sekolah saja, jadi seluruh Indonesia ikut berpramuka. Oke deh, Kak Dedi. Ada lagi yang mau disampaikan, Kak Dedi? Ya, mungkin cukup saja, Kak Ade. Itu aja ya. Bu Ade mungkin ada kesan-kesan untuk adiknya bisa disampaikan. Oke, jadi kalau menurut Kak Ade dari 3 materi ini mungkin kita rangkum sedikit ya, Kak Dedi. Jadi yang pertama itu adalah tentang sejarah pramuka. Kemudian yang kedua itu tentang kode kehormatan pramuka yang harus kita ketahui bersama. Dan yang ketiga tentang struktur organisasi. Wah, kayaknya banyak ilmu yang baru nih di sini, Kak Dedi. Terima kasih ya, Kak Dedi, atas ilmunya. Ya, sama-sama, Kakak. Nah, jadi adik-adik sekalian, itu dia tadi materi yang sudah dibawakan oleh Kak Dedi. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Dedi tadi bisa bermanfaat untuk kalian ya. Nah, jadi untuk hari ini segitu dulu yang bisa kami berikan. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kak Dedi, terima kasih sekali lagi ya. Ya, dadah. Salam Pramuka. Salam. Dadah.